Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lutfi Ashari. Saya peserta PPG Jalan Jabatan dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur dengan nomor daftar ujian 2023609118 dengan kode validasi 7876183. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I'm fine, and you? I'm fine too, and I'm very happy with you because I can teach you in your English language again in this morning. Before we do the matter estimate, I want to do the absency research in class, and I will call you one student. Okay. Number one, Ahmad Zainal Al-Farisi. Okay, thank you. Abdul Malik. Ya, Alvan Gofar. Oh, action ya. Yes. Why? Six or Six. apa? Six. Okay, thank you. Next, what's this kid's class? Kelasnya siapa? Kelasnya oke, ya. Oke. Before we study, we need to play study ya. Jadi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Silakan dipimpin Pak. Al-Fatihah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang display paper. Sudah pernah dengar kata-kata describe? Yes. Describe ya. Jadi describe itu artinya adalah menjelaskan atau memaparkan ya. Di sini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah dengan melalui pembelajaran model discover learning ini, tentang didik itu atau kalian itu mampu membaca dan memberikan respon ya nanti ya terhadap teks pendek tentang description sederhana dan familiar dalam bentuk tulisan dan kita termasuk teks visual. Makanya nanti ketika kita belajar mengarah ke tujuan pembelajaran ini, nanti ada indikator keberhasilan yang harus kalian capai. Indikatornya apa saja Pak yang harus kami capai di dalam tujuan pembelajaran? Satu yang adalah kalian mampu mengidentifikasi ya atau menemukan sebuah kata sifat terkait penampilan fisik seseorang. Nanti Bapak jelaskan kata sifat itu seperti apa, kalau menjelaskannya bagaimana nanti Bapak jelaskan. Kemudian yang kedua, kalian bisa menggunakan kalimat simple present tense dengan benar, dan kalian juga mampu menulis di dalam bentuk present tense. Terus kemudian yang ketiga, kalian mampu mengidentifikasi orang berdasarkan ciri fisiknya. Jangan sama nih, jangan. Kalian sudah mampu mendeskripsikan atau menjelaskan tentang apa, memakai bahasa Inggris. Kemudian yang keempat, kalian mampu mengklarifikasikan beberapa orang berdasarkan ciri fisiknya ya, penampilannya orang tersebut sesuai dengan gambar yang telah biasa.
Itu adalah salah satu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tujuan pembelajaran itu penting, Bu ya. Penting sekali. Apapun yang kita lakukan, kegiatan sehari-hari itu harus ada tujuannya. Kenapa kalau nggak ada tujuannya, Pak? Contoh alat pergi kepada makan. Sampai sekarang nggak ada tujuannya, bingung kan? Nah, jadi seperti itu yang pentingnya tujuan, termasuk pembelajaran itu adalah sangat penting kita tahu tujuan pembelajaran apa sih yang akan kita pelajari nanti. Kita tahu akan dibantu. Oke, baik. Anak-anak, nanti kita akan masuk di dalam pembelajaran tentang deskripsi teks. Nanti kalian akan Bapak kasihkan sebuah media gambar, di mana di dalam media gambar tersebut nantinya kalian akan mendeskripsikan penampilan orang tersebut. Ya. Nah kemudian nanti ketika kalian mendeskripsikan tentang seseorang, maka Bapak akan membantu kalian memahami bagaimana cara mendeskripsikan seseorang berdasarkan fisiknya sampai dengan kalian bisa, ya, baik secara lisan maupun tulisan. Makanya nanti disimak betul-betul bagaimana cara mendeskripsikan seseorang. Nah sekarang dilihat di papan tulis. Okay, look at the picture. Lihatlah gambar di papan tulis. This is a someone. You know who is he? Siapa ini? Yeah. Okay, thank you. From Korea. Yeah, Korea. Handsome. What is meaning handsome? Okay. Okay, thank you. Yeah, okay. Yeah, very, very handsome. Okay. Ya, kalian sudah tahu, saya ulang lagi ya, direkam lagi. Look at the picture, lihatlah gambar di papan tulis, and this is the someone, the face someone. And okay, dari gambar ini, any question, ada pertanyaan? Ya, coba silakan bertanya tentang gambar ini. Ya, katakan. Nanti akan Bapak tulis. Dari mana asalnya? Ya, dari mana asalnya? Ya. Where is he from? Oke. Ada lagi. Siapa namanya? Yes, oke. What? Siapa namanya? Oke. Terus yang ketiga, Apa agamanya? oh, what is religious? Ya. Apa agamanya? Ada lagi? Berapa umurnya? Oke, thank you. Ya. Berapa umurnya? Terus, how many eggs? Okay. Yes, when the born? Kapan? Oke, kapan lahirnya? Oke, ada lagi? Oh yes, thank you. What is job? Ya, apa pekerjaannya? Oke. Cukup ya?
Boleh Bapak bertanya ke kalian. Nanti pertanyaan. Tadi materinya tentang apa? Pertanyaannya, bagaimana Pak cara mendeskripsikan atau menjelaskan gambar ini memakai bahasa Inggris? Ya, Bapak boleh. Bagaimana cara mendeskripsikan gambar tersebut memakai kalimat bahasa Inggris. Oke ya, jadi pertanyaan poin yang ketujuh akan kita bacakan. Bagaimana cara mendeskripsikan gambar tersebut dalam bentuk bahasa Inggris? Nah, makanya yang harus kalian pahami sekarang adalah namanya kata sifat, ya kan? Kata sifat. Oke. Nah, sekarang dilihat ini. Ini Bapak kenalkan dulu tentang semua ya. Ini belum. Pertasannya. Oke ya. Oke, sekarang Bapak kenalkan dulu tentang ungkapan-ungkapan di dalam kita membuat deskriptif teks secara pendek. Yang pertama, di situ ada kalimat appearance. Ya, kelima ya. Appearance itu artinya penampilan. Complexion, Warna kulit. height, Tinggi. width, Berat badan. badan. Eyes, Mata. oke. Height, age, Usia. look, Penampilan. kemudian bawahnya itu adalah ada physical appearance, jadi adalah penampilan fisik seseorang, artinya ya. Dilihat di situ, air artinya rambut. Berarti kata sifatnya mana di situ? Panjang. Panjang, long, ya kan? Ya. Itu adalah contoh kata Sifat. Kemudian Short. short, Pendek. pendek, straight, look, Lurus. wavy, Ikal. oke, curvy, Keriting. oke, bold. Botak. Nah, kemudian dengan face, apa face? Panjang. Yaitu ada oval, atau Bulat. round, Bulat. square, Botak. kemudian eyes, Mata. mata, ada mata yang warna Hitam. brown, oke, blue, Biru. oke, big, Besar. oke, slender, Cinang. oke, lip, Bibir. bibir, ada bibir, Ada. tin, Tipis. big, Sebelah. nose, Hidung. flat, Esek. point, Mantul. dan seterusnya. Ya, sekarang Bapak kembali sana. Itu tadi kata apa? Sifat. Oke, nah sekarang kita Bapak kenakan lagi kata sifat yang selanjutnya, yaitu tentang penampilan umum. Apa saja di situ?
Cantik. Handsome. Oke. Generous. Menawan. Good. Imut. Elegan. Elok. Ya. Hai. Hot. Medium. Long. Oke. Kemudian slim. Thin. Oke. Medium. Oke. Fat. Usia young. Medium. All. Kemudian dark. Light. Tan. Oke. Paham ya? Itu adalah contoh-contoh kata sifat yang digunakan dalam bentuk present tense dalam mengungkapkan atau mendeskripsikan adalah fisik seseorang. Oke. Any question? Understand? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Bapak lanjutkan. Nah, di sini ada pengertian descriptive text adalah pada dasarnya. Oke, Bapak jelaskan ya. Descriptive text adalah teks yang bertujuan untuk menjelaskan atau menggambarkan atau mendeskripsikan sesuatu. Ini bentuknya bisa berupa apa saja, baik itu hewan atau benda, kan? Atau lokasi dan lain sebagainya. Jadi di dalam kita mendeskripsikan teks itu tidak harus manusia saja, semua, baik itu benda, hewan dan seterusnya, dan tumbuhan macam-macam. Nah, nanti kita akan belajar tentang itu. Terus kemudian selanjutnya, ini tadi yang sudah Bapak katakan tentang tujuan pembelajaran itu. Ya, di dalam mendeskripsikan teks itu ada kalimat yang kita pakai, yaitu adalah simple present tense yang akan kita pakai. Kemudian apa itu participant itu adalah seseorang. Misalkan contoh itu namanya seseorang yang kita deskripsikan. Kalau hewan misalkan kemudian my favorite novel misalkan ya tenang, itu boleh kita diskusikan ya. Kemudian kata kerja yang kita pakai di dalam mendeskripsikan teks itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nanti Bapak jelaskan ya. Kemudian kata sifat itu yang akan kita pakai bermacam-macam ya, kayak tadi yang sudah Bapak sampaikan. Contoh-contoh kata sifat apa saja tadi? Beautiful, apa lagi? Handsome, Genius, oke. Dan seterusnya, yaitu adalah contoh-contoh oke. Terus kemudian selanjutnya ya, Bapak jelaskan dari strukturnya. Apa sih generic structure? Adalah susunan teksnya ya, strukturnya, tatanannya, strukturnya di dalam teks deskripsi, yaitu tentang pertama adalah identifikasi.
identifikasi itu gambarnya seperti apa Pak? Misalkan namanya siapa, kemudian lokasinya di mana, itu namanya identifikasi. Siapa namanya? Siapa namanya? Ini tentang apa? Physical appearance. Apa itu tadi apa? Penampilan. Penampilannya itu yang dideskripsikan. Kemudian karakteristik apa karakteristik? Sifat. Kemudian hobi atau ya. Konten isinya ya, isi di dalam teks itu, dan yang terakhir adalah maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sudah ada. Appearance itu adalah penampilan fisik, kemudian personal karakter itu sifat atau karakter, kemudian appearance itu apa saja. Appearance itu penampilan kan tadi kan? Yes. Berarti bisa warna Kulit. kemudian tinggi badan, kemudian kemudian Bentuk rambut, usia, penampilan. nanti seperti itu kalian cara mendeskripsikan seseorang dalam yang lain, termasuk appearance-nya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini yang sudah contohnya, ini adalah contoh physical appearance, penampilan fisik. Penampilan fisik. Contohnya tadi adalah rambutnya misalkan Panjang. bahasa Inggrisnya Long. pendek, bahasa Inggrisnya Short. lurus, Straight. wide, keriting, buat buta. Oke, wajahnya Oval. bulat, Round. oke, Square. oke, ayas matanya hitam, Black. coklat, Brown. biru, Blue. basah, Big. pink, oke, bibir tipis, Thick. tebal, Thick. oke, nus, Red. mancung, Pointed. you understand? Yes. It's okay? Yes. Coba sebut. Yes, sir. Apa itu coba sebut? Sampai di sini sejauh mana sudah mengerti ya? Ya. Jadi kalau ada coba sebut, yes, thank you, atau no, berarti ada no. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh physical appearance yang tentang kata sifat tadi. Contohnya general appearance itu ya, di sini ada kalimat general appearance ya, itu artinya appearance tadi kan penampilan kan, general itu artinya umum, jadi penampilan umum. Misalkan beautiful, handsome, good, elegant itu adalah termasuk penampilan umum. Contoh lagi short, pendek, medium, high, tall itu termasuk contoh tentang tinggi ya, postur tubuh. Kemudian weight itu tentang postur tubuh, sleek, langsing, thin, medium, fat, gemuk. Kemudian umur, apa tadi umur? Yaitu contohnya muda apa bahasa Inggrisnya? Katakan tentang tujuan pembelajaran itu, ya di dalam mendeskripsikan teks itu ada kalimat yang kita pakai yaitu adalah simple present tense yang akan kita pakai. Kemudian apa itu speech participant itu adalah seseorang. Misalkan contoh Raditya, itu namanya seseorang yang kita deskripsikan. Kalau hewan misalkan kemudian my favorite novel misalkan benda tentang itu boleh kita deskripsikan ya. Kemudian kata kerja yang kita pakai di dalam mendeskripsikan teks
itu adalah kata kerja bentuk pertama. Nanti Bapak jelaskan. Ya. Kemudian kata sifat itu yang akan kita pakai bermacam-macam ya, kayak tadi yang Bapak sampaikan. Contoh-contoh kata sifat apa saja tadi? Beautiful. Apa lagi? Handsome. Elegan. Cute. Apa ini? Curly. Oke. Dan seterusnya, yaitu adalah contoh-contoh kata sifat. Oke. Terus kemudian selanjutnya apa jelaskan dari strukturnya apa sih? Nanti diedit. Adalah susunan teksnya, ya, strukturnya, tatanannya, strukturnya di dalam teks deskripsi, yaitu tentang pertama adalah identifikasi. Identifikasi itu sebenarnya macam apa? Misalkan namanya siapa, kemudian lokasinya di mana, itu namanya identifikasi. Kemudian deskripsinya tentang apa? Physical appearance. Apa yang tadi apa? Penampilannya itu yang dideskripsikan. Nah, kemudian karakteristik apa karakteristik? Sifat. Kemudian habit, hobi atau kebiasaan. Konten, isinya, ya, isi di dalam teks itu, dan yang terakhir adalah maksudnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ini sudah ada. Appearance itu adalah penampilan fisik, kemudian karakter itu sifat atau karakter, kemudian appearance itu apa saja? Appearance itu penampilan kan tadi kan? Yes. Berarti bisa warna Kulit. kemudian Tinggi badan. kemudian kemudian Usia. nanti seperti itu kalian cara mendiskusikan juga pun penjelasan yang lain termasuk experience-nya. Terus kemudian selanjutnya, nah ini yang sudah contohnya, ini adalah contoh physical dan penampilan fisik. Penampilan fisik. Contohnya tadi adalah rambutnya misalkan bahasa Inggrisnya pendek, bahasa Inggrisnya lurus, keriting, buat kita, oke, wajahnya fish, rodong, bulan, oke, putih, oke, ayat matanya hitam, coklat, biru, besar, big, tipis, tebal, oke, nus, mancung, understand? Yes. Oke? Yes. Coba sebut. Coba sebut. Apa itu coba sebut? Sampai di sini jauh mana sudah mengerti ya. Nanti kalau ada coba sebut, yes, thank you. Atau no. Kalau itu kembali harus no. Oke, kita lanjutkan. Ini contoh people physical appearance yang tentang kata sifat lagi. Contohnya general appearance itu ya, di sini ada kalimat general appearance ya. Itu artinya appearance tadi kan penampilan kan. General itu artinya umum. Jadi penampilan umum. Misalkan beautiful, handsome,
Ilegal itu adalah termasuk penampilan umum laki, short, pendek, medium, high, tall itu termasuk tentang tinggi ya, postur tubuh. Kemudian quick itu tentang postur tubuh, strip langsing, thin, medium, dan gemuk. Kemudian umur, apa tadi umur? Yaitu contohnya muda apa bahasa Inggrisnya? Terus kemudian sedang, Medium. tua, oke. Complication, gelap, coklat itu tentang warna kulit. Bisa dibagi ya? Ya, lanjut. Bapak mau coba kalian bisakah mengungkap nasi dulu nanti bagaimana coba siapa yang bisa mengungkapkan tentang ujian anggap aja ini namanya Joni. Joni. Oke. Siapa yang bisa mendeskripsikan Joni? Ini style. Oke, thank you. Next. Complexion dark. Complexion. Ya, oke. Ada lagi. He has a dark eye. Oke, yes. Dan eye. Oke. Eye. Yo. Oke. Next. The oval face. Di oval face. Oke, thank you. Ada lagi. Baik, oke. Next, ada lagi. Ice black. Ice black. Dan He has a curly head. oke, thank you ya. Ya, oke anak-anak. Jadi ada beberapa teman-teman, tapi yang bisa menggambarkan ini sudah cukup bagus ya cara mengungkapkan. Tetapi ada hal-hal yang masih tertinggal atau kurang sempurna di dalam mengungkapkan maupun menulis. Sekarang, oke Bapak ajari bagaimana cara mengungkapkan atau mendeskripsikan secara benar dalam bentuk tata bahasa Indonesia. Ya. Sebelum layarnya. Oke, Bapak jelaskan tentang presenten ya. Presenten itu digunakan untuk menyatakan kejadian Atau peristiwa seseorang yang terjadi berulang. Sekarang kuncinya di sini adalah pola kalimat, yaitu subjek setelah subjek to be itu bisa memakai is, bisa memakai am, bisa memakai are ya, karena tergantung dari subjek. Kalau subjeknya I berarti dia memakai am. Kalau subjeknya they dia memakai are. Kalau subjeknya you memakai are. Kalau subjeknya she memakai is. Kalau subjeknya he memakai is. Setelah to be barulah kata bersifat. oke.
Sampai di sini bisa dipahami. Yes. Sekarang Bapak kasih contoh. Contoh. Sekarang lihat saya. Can you description about me? Siapa yang bisa mendeskripsikan tentang Bapak? Ayo. Caranya bagaimana? Ayo. Handsome. Yang lengkap sesuai dengan teksnya ini. Smart. Is smart. Oke. Ya. Ada yang mengatakan apa tadi namanya? Akbar. He is dicek dulu, betul nggak ini Akbar ini tadi? Ini masuk mana? Subjek. Bisa masuk di. Nah, kemudian kata sifat. Betul atau salah punya Akbar? Betul. Ada lagi. Oke, atau Bapak tulis Master Lutfi ya. Master Lutfi is tim ini. Ya, Pak Lutfi lang. Oke, itu adalah bentuk present. Ini yang harus kalian paham. Nah, tadi kalian sudah ada beberapa temanmu yang mengungkapkan tentang gambar. Secara lisan sudah betul ya, lancar ya. Cuma memang tata bahasa kalian ada yang cuma it is fact, nah itu baru betul, baru lengkap. Sesuai dengan sampai di sini ada pertanyaan. Oke? Yes. Ya. Oke, nah sekarang kita akan kerja kelompok. Bikin kelompok, jumlahnya 5 kelompok nih. Untuk setiap kelompok sudah dapat gambar satu-satu ya. Silakan itu didiskusikan sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Silakan. Oke, cara satu dulu. William, cukup dah. Nah sekarang Bapak akan memanggil kelompok untuk maju ke depan. Ya, ini pertama kelompoknya ya, maju ke depan, di bawah gambarnya. Ayo maju ke depan sini. Ya, oke, semua simak. Sendiri. Oke, ya. Nah, sekarang, oke, perhatikan semua ya. Temanmu akan mendeskripsikan sebuah gambar berdasarkan teks yang ada. Nanti tinggalkan semua berkelompok untuk semua ya. Oke. Ya, silakan. Siapa namanya nih? Baik. Ya, silakan Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mendeskripsikan seseorang yang di foto ini. She is Rina, nama dia Rina. She is woman, dia seorang wanita muda. She is tall, tubuh dia sangat tinggi. She is big blonde, dia mempunyai mata berwarna coklat.
Sudah? Thank you. Tepuk tangan. Oke, now detail. Ya, oke. Thank you. Ayo. Ya, bawa teksnya. Selanjutnya adalah kalian nanti mendeskripsikan temannya sendiri. Ya, contoh, kita kasih contoh. Saya minta tolong satu orang atau teman. Ya, kalian. Oke, Mentara. Oke. Okay, hello friend. This is my name. This is my friend. This name Untara. And this Untara is very handsome. This eyes is big and the nose flat and lips is thin. Yes, okay. And this body is high and hair is the hair is black and short and curly or right. Oke. Dan seterusnya. Bisa ya? Oke. Kalian silahkan deskripsikan temanmu seperti ini. Nanti ada beberapa hal yang masuk ya. Thank you, terima kasih. Ya. Oke. Ya. Siap? Siapa? Angkat tangan yang pertama. Ayo, ayo. Pak tunjuk ya. Kita masuk yang ini. Siapa? Oke, ya. Silakan bukan kemana. Oke. She is Bobo. he is he is black. He is quite that. He is young. He is 10. Ya. Oke, thank you. Very good. Silakan duduk. Jadi, anak-anak, ya. Oke, dari beberapa materi yang sudah Bapak sampaikan tadi, kemudian kalian juga sudah praktek. Jadi kita lakukan tentang materi tentang kali ini adalah kita ulang bagaimana sudah bisa dipahami. Yes. Oke, dari Oke, baik, terima kasih. Dari beberapa penampilan teman-teman di depan kelas tadi itu sudah cukup bagus ya, cara menyampaikan mendeskripsikan sebuah kalimat dalam bentuk deskriptif teks dengan ciri fisik seseorang. Jadi kesimpulannya hari ini apa yang kita pelajari adalah tentang bagaimana cara
menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu benda atau seseorang maupun hewan. Makanya tadi kita memakai kata sifat. Contohnya kata sifat tadi apa saja? Kemudian selain kata sifat, tenses apa yang kita pakai dalam bentuk present. Kemudian apa saja yang bisa kita deskripsikan tentang manusia bisa ya, kemudian Hewan, kemudian kemudian lokasi. Nah, sampai di situ ada yang masih bingung atau ingin bertanya silakan. Yang Oke, kalau sudah paham semua, ini selanjutnya akan Bapak berikan sebuah soal formatif yang nanti yang ini mungkin karena waktu yang nggak cukup, nanti untuk tugas dulu ya, nanti dikerjakan di rumah, kemudian pertemuan yang akan datang nanti akan kita koreksi hasil dari buku untuk mengetahui paham sejauh mana tingkat kepahaman kalian tentang materi yang sudah Bapak sampaikan. Oke, thank you. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.